Bagi gue personal ya, konspirasi atau ramalan itu masuk ke dalam konteks hiburan, entertain. Jadi kalau lu nanya gitu kayak gue percaya nggak? Ya biasa aja gitu. Atau misalkan apakah gue itu dalam hidup gue tuh ada nggak sih fase-fase gue tuh baca ramalan, nonton ramalan gitu? Ada. Dan biasanya gue pilih yang bagus-bagusnya aja. Karena kan hiburan aja gitu, dan menurut gue kalau yang bagus-bagusnya tuh kayak doa yang baik gitu, jadi gue aminin aja gitu. Tapi kalau untuk yang kayak negatif-negatif tuh enggak yang gue pikirin gitu loh, nggak bikin gue khawatir, nggak bikin gue takut, nggak bikin gue overthinking. Karena ya kembali lagi kayak itu tuh buat gue tuh sesuatu yang hiburan, chill, santai aja gitu. Nah di sini juga kalau misalkan menurut neuroscience ya, orang bisa percaya hal nggak masuk akal dan nggak logis itu kan karena memang manusia itu nggak bisa bedain benar dan salah. Tapi manusia itu selalu butuh jawaban. Dan manusia itu cuman bakal puas dengan jawaban yang bisa bikin mereka tuh puas gitu. Atau jawaban yang memang mereka mau. Kadang tuh kayak gitu. Teori konspirasi masuk ke dalam hal tersebut menurut gua. Dan sebenarnya gue sih nggak ada permasalahan ya. Kayak lu mau percaya teori konspirasi, mau percaya ramalan, sebenarnya nggak terlalu bermasalah untuk gue. Cuman kayak untuk konteks yang biasanya gue bisa jadi masalah untuk gue itu ya, ketika sebelum itu gue kasih disclaimer dulu deh bahwa gue tuh memang orangnya itu memang ngebebasin orang untuk jadi diri sendiri ya. Gue tuh memang fleksibel dan plural, plus gue tuh emang santai banget gitu. Maksudnya kalaupun lu temenan sama gue terus lu percaya teori konspirasi banget, lu percaya ramalan banget, bahkan kepercayaan pun, agama pun buat gue tuh di fase privacy gitu. Jadi gue nggak akan ngatur-ngatur yang kayak gitu. Mau lu punya Tuhan kayak nggak punya Tuhan, lu nyembah jembatan, nyembah pohon, terserah lu gitu. Jadi yang gue biasa permasalahin itu adalah moral, attitude, sopan santun gitu, kemanusiaan. Biasanya tuh yang kayak gitu yang gue permasalahin. Jadi misalkan gini ya, jujur gue itu bukan orang yang into banget sama teori konspirasi, walaupun gue ada basic knowledge-nya. Jadi kalaupun gue nonton atau gue lagi riset konspirasi, itu tuh kayak hiburan, terus knowledge aja gitu, pengetahuan tambahan, terutama untuk supaya gue juga bisa ngobrol kalau tiba-tiba ketemu orang yang suka banget konspirasi gitu. Sama apa ya, gue juga nggak riset mindset kan, karena untuk gue bisa membaca orang yang suka konspirasi itu kan gue harus lihat gambarannya tuh gimana cara berpikirnya dia. Dan setelah gue perhatiin ya, sebenarnya orang-orang yang suka teori konspirasi itu sebenarnya kritis gitu, kritis di hal-hal yang mungkin gue kurang kritis gitu. Kayak contohnya apa ya, yang lumayan tren itu kayak misalkan konspirasi bumi bulat atau datar gitu. Nah, kalau misalkan gue ya, ini real ya, kalau gue tiba-tiba ketemu sama orang yang kayak mau cerita ke gue tentang dia meyakini bahwa bumi itu bulat, gue bakal dengerin. Karena gue itu pendengar yang baik gitu. Bahkan gue tuh bisa gue juga bisa bertanya yang memang membuktikan bahwa gue mendengarkan lo gitu. Atau terus seterusnya, abis itu besoknya misalkan gue ketemu sama orang yang mau jelasin gue kalau bumi itu
bulat gitu, gue tuh bakal dengerin. Gue tetap jadi pendengar yang baik. Jadi memang pendengar yang baik tuh sudah sesuatu yang diri gue gitu, karakter gue, bukan masalah apanya gitu. Nah, yang gue permasalahan itu adalah di ranah moral. Contoh ya, maksudnya tuh misalkan ini orang percaya banget teori konspirasi. Gue kasih contoh, mungkin dulu itu kan ada orang tuh terbagi ya, ada yang percaya covid, nggak percaya covid. Terus misalkan yang nggak percaya covid ini kebetulan lagi ke rumah temennya, dan kebetulan orang tua temennya ini meninggal gitu, dan yang orang tuanya meninggal ini percaya covid, misalkan gitu. Nah, yang nggak percaya covidnya itu malah sempat-sempatnya tuh ngomong teori konspirasi covid gitu di hari berbelasungkawa. Maksud gue tuh kayak bukan masalah, gue nggak mempermasalahin lo mau percaya atau enggak tentang covidnya, tapi lo tuh kayak orang yang nggak bisa menempatkan diri gitu, lo nggak punya empati. Orang itu lagi berduka gitu, lo nggak tahu waktu. Orang lagi berduka, lo ajak debat, itu tuh sebuah, selain menurut gua kebodohan. Lo nggak punya sopan santun, lo nggak punya attitude, lo nggak punya empati. Nggak, gini ya, mau kepercayaan lo apapun, lo harus lihat kondisinya tuh apa, di konteks apa. Omongan lo itu punya dampak apa, tepat nggak gitu loh. Ya maksud gue, kalau lo lagi nongkrong biasa terus tiba-tiba lo ngomongin teori konspirasi lo itu nggak masalah gitu. Maksud gue, lo tuh jangan jadi orang tuh kayak nggak punya hati gitu, kayak gitu. Atau lo minimal lo tuh bisa punya basic kepekaan gitu ya. Kayak misalkan lo boleh nyoba untuk ngomongin teori konspirasi, tapi lu lihat juga nih lawan bicara lu tertarik nggak. Kalau misalkan lawan bicara lu nggak tertarik, ya udah nggak usah gitu. Atau misalkan orang lain nggak percaya dengan yang lu percaya, itu harusnya tuh santai aja. Menurut gua, orang yang sampai berantem beneran atau ribut musuhan, tersinggung hanya karena masalah perbedaan percaya atau enggak, itu tuh kayak nggak dewasa banget ya. Selain pola pikirnya biner, karena cuman orang yang punya pola pikir biner kan yang bakalan emosi hanya karena perbedaan gitu. Selanjutnya itu adalah misalkan dia percaya ramalan. Gue gak ada masalah ya, orang percaya ramalan tuh terserah aja. Cuman ketika moralnya itu jadi kacau, itu yang gua itu kritis. Atau misalkan ketika dia itu jadinya terlalu terlalu menjadikan itu tuh sebuah acuan utama gitu. Gua kasih contoh ya, misalkan gini, di ramalannya itu dikasih tahu bahwa misalkan contoh dia itu cocoknya itu jadi entrepreneur gitu, pengusaha. Nah, di kesehariannya dia itu nggak jadi entrepreneur. Plus dia juga nggak bisa melihat dirinya sendiri, nggak bisa punya kesadaran diri, self awareness ya. Itu menurut gue penting banget. Maksud gue, terlepas apapun ramalannya, ya lu juga harus mengenal diri lu dan menyadari diri lu. Maksud gini, coba lihat ya, ada gak sih dalam diri lu tuh basic, lu punya ilmu basic entrepreneur, lu punya insting entrepreneur, lu punya mindset entrepreneur. Kalau gak ada, kan jadi bisa belajar dong, bisa upgrade dengan belajar.
bukan asal misalkan kata ramalan lu harus jadi pengusaha, lu tiba-tiba aja gitu nyoba ini nyoba itu tanpa lu tuh mau belajar, kan itu menurut gua gak masuk akal. Atau jadinya setiap hari tuh ngeluh gitu tentang kehidupannya, tentang pekerjaannya, karena pekerjaannya misalkan tidak sesuai dengan keinginannya dia, idealnya dia gitu. Ya maksud gue kalau lu emang gak suka sama pekerjaan lu, kenapa lu gak udahin terus ngelakuin yang lu mau sih gitu, daripada cuman ngeluh-ngeluh doang gitu. Atau ya tadi gitu, kalau bisa nggak selalu segala sesuatu tuh harus lu telan bulat-bulat gitu. Kayak kalau memang kayak gitu, lu juga tetap harus lihat gitu, lu kemampuannya gimana. Atau misalkan apalagi sebenarnya apa ya? Sebenarnya tipe orang yang enggak gini, seorang entrepreneur itu ya, selain mikirnya harus panjang, harus bisa tenang, dan juga harus punya perhitungan jangka panjang gitu. Gue kadang ngetesnya dari situ deh. Karena orang entrepreneur tuh nggak bisa mikirnya pendek-pendek gitu. Kalau dan maksud gue dia juga mikirnya kayak gitu. Mikirnya tuh pendek, dan jadi segala sesuatunya tuh cuman memang ada di cuman pakai pegangan itu gitu, tanpa menyadari kekurangan dia di mana, harus belajar apa. Sedangkan kalau misalkan harus belajar ini, harus belajar itu gitu, nggak mau. Kayak gitu kan menurut gua ya mind blowing lah gitu. Atau misalkan jadi bikin hidup diri sendiri ruwet gitu. Kayak misalkan contoh ya, percaya atau teori konspirasi tentang medis, obat-obatan. Gak mau minum obat kan berarti orangnya. Lalu sakit misalnya, sakit ngeluh terus nih. Padahal kan maksudnya kalau misalkan lu memang gak percaya sama kedokteran, ya nggak apa-apa juga sih, nggak ada masalah buat gue. Tapi maksud gue, kalau lu memang sekritis itu dan setidak mau itu dengan pengobatan kedokteran, tapi kan lu harusnya bisa cari solusi lain dong. Kalau nggak mau percaya sama itu, misalkan apa kayak gitu, kayak atau misalkan lu harus menenangkan pikiran, harus belajar positive thinking, belajar let go gitu. Tapi kan yang itu juga nggak mau dikerjain gitu. Jadi terkadang kan maksudnya lu menutup diri dari solusi lain, lu nggak pakai solusi itu, tapi lu juga nggak mau nyari solusi lain tuh. Gue nggak paham lah sama orang yang kayak gitu, maksud gue kayak gitu. Jadi lebih ke arah itu efeknya tuh kemana gitu, ngaruh ke moral lu. Apakah lu jadi tidak punya empati gitu, yang gue permasalahkan gitu. Apakah lu jadi tidak punya rasa kemanusiaan, apakah lu itu jadi nggak tahu waktu, nggak tahu kondisi gitu. Apakah jadinya lu benci orang lain nggak jelas cuman karena beda kepercayaan, cuman karena lu memaksakan orang harus percaya sama yang lu percaya gitu. Maksudku selama kok gue bisa sesantai itu sih sebenarnya. Lu mau percaya apa aja terserah lu, cuman efeknya sejauh mana dan kayak merugikan orang lain atau enggak. Dan kalau mungkin lu penasaran misalkan ya, kenapa gue itu nggak into banget sama konspirasi. Karena apa ya, gue tuh orang yang bisa mendalami sesuatu ketika sesuatu itu tuh menurut gue pribadi sangat punya manfaat dalam
apa ya, dalam improvement diri gua ataupun dalam gua tuh dalam melihat kehidupan secara lebih luas dan lebih baik, lebih bijaksana gitu. Kan kayak misalkan contoh kayak bumi bulat apa datar, kenapa gue nggak terlalu into untuk mendalami gitu ya, untuk mencari tahu, karena ini bisa digunakan, teori ini bisa digunakannya untuk apa? Maksudnya gue nanya ke diri gue sendiri, apakah akan mempengaruhi hidup gue gitu? Apakah bikin misalkan mempengaruhi pekerjaan atau mempengaruhi gaji gue gitu, atau bisa membantu gue menjalani hidup lebih baik gak gitu, atau membuat gue jadi pribadi yang lebih baik gak? Kalau jawabannya nggak ada, nggak terlalu mempengaruhi, nah biasanya gue nggak itu banget, intinya tuh kayak gitu sih. Memang gue respect aja sih, kalau gue kan selalu mencoba untuk respect gitu. Seperti itu. Dan apa ya, walaupun gue nggak into sama konspirasi, gue tuh tipe orang yang walaupun nggak into sama sesuatu, gue tuh bisa tetap jadi orang yang menyenangkan untuk ngobrolin itu gitu. Makanya kadang orang nggak tahu juga sih apa yang sebenarnya gue suka banget atau enggak gitu. Karena gue juga nggak pernah nggak pernah ingin menyinggung hati orang lain ya, walaupun berbeda dengan gue gitu. Silakan aja, nggak apa-apa, selama moralnya baik. Tapi walaupun gue itu nggak into dan nggak terlalu gimana banget ya, mau bumi bulat boleh, mau bumi datar boleh, mau jajar genjang juga boleh. Cuman kalau gue tuh lebih tertarik untuk menjaga buminya itu sendiri gitu. Bagaimana gue itu bisa apa ya, bisa memperlakukan bumi itu lebih baik gitu, menjaga bumi, melestarikan gitu, menyayangi, mencintai. Jadi gue lebih tertarik ke arah situ ya gitu. Orang kan beda-beda ya into sama sesuatunya tuh. Atau hal lain deh, contoh hal lain yang gue nggak suka ya, kalau hal lain yang menurut gue tidak moralnya jadi kurang gitu. Misalkan lu nggak percaya dokter, lu nggak percaya pengobatan yang medis gitu, terus lu jadinya ngomong yang nggak baik ke dokter gitu, atau lu jadi ngomong yang tidak baik atau tidak sopan ke orang yang berobat ke dokter gitu. Lu ngomong yang nyakitin gitu, kan padahal maksudnya tuh dia nggak harus juga kan. Makanya kembali lagi gue ingetin, kalau fasenya apalagi untuk marriage ya, lu perhatiin deh perbedaan tentang yang kayak gitu-gitu, karena bisa jauh banget dan bisa jadi permasalahan yang besar ketika sudah masuk ke dalam pernikahan gitu. Apalagi kalau orangnya maksa. Jadi akan lebih baik kalau agak disamain atau dilihat gitu, jauh banget atau enggak perbedaan percaya dan tidak percaya tentang konspirasi dan ramalan ini.